عجل منك بالفرج Allahumma salli wa sallim. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Safinatun Najah halaman 3 dengan baris kedua dari atas. Langsung saja diterangkan halaman 3 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun alamatul bulughi salatun. Ya salatun namanya. Alamatul bulughi salatun. Itu dia. Fasal di dalam menerangkan bagi mereka yang sudah masuk haddut taklif, batasan orang yang diperintahkan untuk mengerjakan aturan agama. Ya. Jadi selama tidak ada 3 ini, maka mereka tidak wajib mengerjakan apapun bentuk yang mana di situ diwajibkan oleh setiap orang Islam. Ya, di antaranya apa? Tamamu khamsa asyara sanatan fi dzakari wal untha. Sempurnanya 15 tahun. Baik itu laki atau perempuan. Ya, jadi sebelum 15, kalau tidak ada tanda yang berikutnya, maka belum ada kewajiban untuk mengerjakan apapun bentuk. Mau puasanya, mau zakatnya, mau hajinya, ya, mau apa lagi dong? Sholat, itu semua tidak ada kewajiban. Maka diperintahkan saja datengin. Jangan membuat gaduh, jangan membuat rame masjid. Apalagi pas hari Jumat. Teriak sana, teriak sini, bocah-bocah. Iya kan? Akhirnya nggak ada kekhusyuan dalam sholat Jumat. Kalau begitu, jangan datengin lagi. Nanti pas sholat-sholat yang tidak diwajibkan berjamaah. Kalau Jumat kan wajib berjamaah. Iya. Itu harus benar-benar kekhusyuan harus ada. Jangan rame-rame, teriak-teriak begini-begini. Ya, udah kayak pasar benar-benar udah. Lagi khutbah aja teriak-teriak anak bocah di atas. Lagi sholat teriak. Sebelum assalamualaikum langsung duluan. Oke, orang tua perintahkan, arahi, duduk di sebelahnya, jangan diumbar aja tuh anak kayak ayam udah. Ya kan, ditaruh di sebelahnya, sholat biar rapi, biar lihat, dicontohin, ya kan. Ya, itu sempurna 15 tahun pasti, tapi Qamariyah bukan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah berpegang teguh kepada Masehi. Ya. Kalau Qamariyah berpegang teguh kepada Hijriyah. Hijriyah dilihat awal waktunya dari maghrib. Kalau Syamsiyah dilihat waktunya dari jam 12 malam. Ganti harinya. Nah, jadi dilihat begitu. Ini anak kita nih, kok nggak head ya tuh perempuan? Udah usia 9 tahun belum head, usia 10 tahun juga belum, usia 11 juga belum. Wah gimana? Tetap anak bapak masih kecil, nggak diwajibin puasa. Masuk beranjak usia 13 juga belum head, ya belum juga. Usia 14 belum juga. Nah usia 15 belum head. Maka tentukan, putuskan dia balik dengan umur. Jadi baliknya dengan umur 15 tahun. Udah, mau dia head, mau dia mimpi, nggak perlu.
hukumkan dia balik dengan umur sempurna 15 tahun. Udah, wajib dia sholat. Putuslah tuh yang namanya kebaikan. Artinya dia wajib melakukan kerjaan baik buat dia, buruknya buat dia. Orang tua udah terpisah masalah kebaikan dan keburukan. Dengan catatan, kalau didikan berjalan. Kalau didikan tidak berjalan, tetap keburukan diberikan kepada orang tuanya. Karena memang Nabi udah menyatakan tuh, apa? La an yurabbi jarwah kalbin ahadikum khairun min an yurabbil walad min sulbih atau kata Rasulullah SAW. Nanti bakal datang suatu masa dia ngedidik anjingnya, ya, dia ngedidik B1-nya, lebih dia suka, dia ngerawat B1-nya, dia perhatiin B1-nya, lebih dia demen, dia suka ketimbang dia didik anak dari sulbinya sendiri. Nah itu kan udah kejadian sekarang. Protein hewan piaraannya, kucingnya, B1 jadi perhatiin semua. Anak sih boro-boro berarti. Nah, itu. Tarbiyah itu penting. Ya, didikan orang tua itu pengaruh. Apalagi pada usia masa dininya. Jangan bicarain titelnya bererok, titelnya banyak, ujung-ujungnya ditangkap. Titelnya banyak, ujung-ujungnya ditangkap KPK. Jangan lihat titelnya gimana hidupnya dia waktu usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu yang dilihat. Gimana pengaruh didikan agama ketika usia didinya dia? Oh, minim. Bapaknya di mana? Emaknya di mana? Bapaknya udah cerai sama emaknya, anaknya nggak ada didikan, nggak ada perhatian. Tuh, dari usia 2 tahun sampai 10 tahun. Nggak ada perhatian agama, hancur tuh anak. Sekalipun bererok nanti usia 17-18 jadi orang cerdasnya orang, hebatnya orang, hebat titelnya, tetap aja di pengkhianat ujungnya. Itulah sebab. Itu didikan yang harus kita perhatikan dalam usia ini. Itu yang terutama. Makanya 15 tahun udah cukup masa matang. Udah cukup dia. Dari usia kita ngedidik mereka itu usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11. Makanya orang-orang dulu 17 tahun udah dikawinin. Ya kan? 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun udah nikah. Kenapa? Ngajinya dari sebelum subuh. Ya. Orang dulu gitu kan, ngajinya dari sebelum subuh. Artinya nuntut ilmunya dari masih kecil. Nah, kalau kita yang ngajinya sebelum adzan maghrib 5 menit, udah usia tua baru belajar ngaji. Kalau mereka masih kecil, udah hafal Quran, jadi biasa. 14 tahun udah ngapal Quran, 17 tahun udah ngapal Quran, udah selesai semua pelajaran-pelajarannya. Ya. Pakai didik, masukin anak kita ke pondok pesantren. Lihat pondok pesantren yang terutama dari kurikulumnya, dari perhatiannya, dari kedisiplinan. Ini sekarang lagi digumbar-gumbar ini, ya dijelek-jelekin ponpes, tempat sarang ini, sarang, kebuka. Ya kan? Apa seakan-akan tuh ponpes surga emang? Kalau ponpes surga kita masuk situ. Ini manusia, ada oknum-oknum biasa. Banyak kan mana? Kalau dibilang yang namanya apa ya? Hubungan bebas kasarnya itu. Ya, kejadian yang naudzubillah terjadi antara siswa dan guru, santri dan guru ustadznya. Persentase ini banyak kan mana itu? Sekolah umum apa pondok? Kuliah apa pondok? Lingkungan apa pondok? Coba hitung-hitung kita. Kebanyakan mereka yang umum. Tapi apakah kita jadi empat? Apakah kita kesel sama yang umum? Kagak, tetap aja kita masukin anak-anak kita ke sekolah. Padahal di situ biang bohongnya, biang nggak ada apa hukumnya, semuanya nggak ada yang bisa dijamin dalam kebaikan agama kita. Nah inilah ya propaganda ini
yang menyebabkan orang tua jadi pikir-pikir matang, pikir-pikir 2 kali, pikir-pikir untuk masukin anak ke pondok. Intinya apa? Ingin memisahkan kita dari pondok pesantren, ingin memisahkan umat Islam dari pondok pesantren. Padahal di situ nilai positifnya kalau dihitung-hitung dengan kalau kita adil, ya lebih banyakkan ponpes dong. Kalau memang yang benar carinya, yang benar didikannya, yang benar perhatian gurunya, kurikulumnya, aturannya, undang-undangnya jelas semuanya, maka itu garda terakhir umat Islam di pondok pesantren. Dididik paginya gimana, siangnya gimana, sore nggak megang handphone, nggak pernah terlihat handphone, doain orang tua terus. Ya, keluar dari pondok mereka dikuatkan dengan berbagai macam keahlian yang memang dituntut dalam masyarakat. Nah itu. Aneh lagi lihat medsos dulu, baru keluar satu, ya, yang belum lama di mana itu? Pacitan apa di mana itu? Pati, ya kan? Keluar lagi. Wah, ini si oknum ini. Intinya pengen ngancurin Islam dengan ulama. Kemarin kan habaib tuh, udah habaib ulama, digombar lagi habaib sekarang, karena nggak laku ulamanya. Nanti habaib udah nggak laku, ulama lagi, habis ulama konfes lagi. Intinya gimana caranya kita jauh dari ulama dan agama. Nggak, gimana kita yang penting belajar ilmu, cukup di medsos, udah ada AI, cukup. Nggak ada lagi ulama, ngaji udah nggak ada lagi kayak begini. Diinginkan begitu musuh-musuh Islam. Makanya kita harus sadar, persatuan kita harus kuat. Itu. Jangan kita diadu domba terus. Nah udah begini terus tuh. Alurnya sama, alurnya. Nanti balik lagi, ntar ke ulama lagi, ntar balik lagi. Begitu. Na'udzubillah min. Nah ini. Ya. Nah kita balik lagi nih. Jadi 15 tahun. Usia laki dan perempuan. Wal ihtilam fi dzakari wal unsa. Adapun mimpi bisa dilakukan laki dan perempuan. Misalnya datang nih anak bapak atau cucu, kabarin, Ustaz, anak saya perempuan kok mimpi. Nah, udah, mimpi basah, hukumin. Dia itu, ya, udah balik. Sekalipun tidak keluar darah head, tidak keluar. Di mimpi, nah, hukumin baliknya dengan mimpi. Karena mimpi bisa terjadi laki dan perempuan. Nah, titis sini pada usia 9 tahun, Qamariyah takribiyah, mendekati 9 tahun. Artinya mendekati 9 tahun, batasannya, nih batasannya begini, sekurangnya masa haid dan sekurangnya masa suci. Masa haid sekurangnya berapa hari? 15 hari. Masa suci, ya kan, sekurangnya sehari. Nah, enggak, balikan deh. Masa, iya benar, akalut tuhur, ya, yom walaila, sekurangnya sehari. Tuh. Jadi sehari dengan 15 hari, berapa hari? 16. Jadi kalau anak bapak, anak ibu, cucu ngomong, Bu, Pak, saya nih mimpi basah, usianya dilihat 9 tahun kurang dari 16 hari. Dia ngomong begitu gak? 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari, itu maksudnya gitu. 9 tahun kurang 13 hari, 9 tahun kurang seminggu, itu di bawah 16. Kalau dimimpi begitu, maka hukumkan berarti kamu sekarang sudah dewasa. Ya, anak kita yang laki begitu juga. Ini usia 9 tahun nih. Iya. Mimpi dia bikin pulau 1000. Waduh. Nah, lihat. Dia usianya berapa? 9 tahun. 9 tahun tapi kurang 2 minggu. Ah, belum.
Loh, ini kebanyakan banyak nonton nggak bener nih, jadi begini. Belum dikatakan dibalik, sekalipun keluar mani. Belum. Oh iya, belum dikatakan. Kalau emang dia di bawah, 16 hari ke bawah, 9 tahun, kurang 15 hari. 9 tahun, kurang seminggu. 9 tahun, kurang 10 hari. Di mimpi nih, anak kita yang laki ngomong, Pak, basah nih Pak, usianya berapa? 9 tahun kurang 10 hari. Nah, hukumkan dia itu balik. Jadi nggak harus di atas 9 tahun. Pokoknya 9 tahun dengan catatan itu tadi, Qamariyah Takribiyah. 9 tahun Hijriyah yang mendekati Takribiyah. Arti Takribiyah itu tadi, obit ya, patokannya, rumusannya 1 hari ditambah 15. Di bawah itu dikatakan dibalik, di atas itu tidak dikatakan. Oh, 9 tahun kurang 20 hari ya, belum. Ya. Juga buat perempuan sama wal unsa wal haidu fil unsa. Dan haid buat perempuan. Itu juga. Anak kita, cucu kita, cicit kita ngomong begitu. Oh, ini keluar darah. Keluar. Ini bocah usianya 9 tahun kurang 10 hari. Nah, haid. 9 tahun kurang 15 hari. Haid. 9 tahun kurang 17 hari. Belum. Berarti darah kamu namanya darah fasad. Darah yang rusak. Darah penyakit. Jadi belum dikatakan haid itu perempuan. Oh, ada bercak misalnya. Nah, misalnya bercak dia ada misalnya. Dihukumkan juga, lihat dulu. Kalau usianya 9 tahun di bawah 16 hari, hukumkan juga. Bisa dikatakan dia itu darah haid. Atau sebelumnya dikatakan darah penyakit. Faslun syurutu ijza'il hajar famaniyatun, sampai dulu. Wallahu a'lam. Tapi zidna ilma wa nanti bulan depan ketumnya ada nggak? Ini pergi.